Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Pagi hari ini belum semangat nampaknya karena cuacanya hujan-hujan deras nih, Vi. Ini apa kabar Indonesia pagi atau apa kabar Indonesia malam, Rati? Kalau wajah Rati, wajah Rivi itu biasanya apa kabar Indonesia pagi? Pagi, tapi kok biasanya tapi biasanya kami bersiaran malam hari pada pagi hari ini. Bingung nggak? Bingung. Bersiaran malam hari pada pagi hari ini. Karena di belakang gelap banget, Vi. Ini mungkin pemirsa mengira masih jam 5 pagi. Boleh dong di-tag sekali lagi mungkin ya. Karena ini sebenarnya gelap banget dan kalau melihat perakiran cuaca, Vi, barusan saya mengintip. Ternyata hujannya awet sampai jam 16 masih hujan. Awet kayak saya dengan Ratih di apa kabar Indonesia pagi. Amin ya. Nah, ini kalau kondisi lihat ya, kan rintik-rintiknya terkategorikan bisa sedang lah, bisa dikatakan seperti itu. Nah, mungkin saatnya kita juga mengajak pemirsa juga ya untuk sama-sama kita bersyukur. Allahumma shoyiban nafi'an. Amin. Berikanlah hujan yang penuh dengan keberkahan. Amin ya robbal alamin. Doa di pagi hari biasanya masih makbul ya, masih mustajab nih ya. Amin ya Allah. Mudah-mudahan rezeki ngalir deres. Amin. Hujannya gini aja. Tapi rezekinya ngalir terus, amin. Tapi Vi, kita hari ini juga walaupun mungkin pemirsa nggak semangat karena masih hujan, suasana rebahan gitu ya. Tapi kita sudah menghadirkan sudah menyiapkan beragam informasi yang untuk kita hadirkan pagi hari ini ya. Tapi kita hadirkan dulu informasi yang lain. Ini ada mobil minibus terbakar di SPBU Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat saat isi bahan bakar. Jadi sopir dan petugas SPBU mengevakuasi mobil yang terbakar dengan cara didorong menjauh dari tempat pengisian bahan bakar. Jadi seperti inilah ya pemirsa suasana saat mobil minibus yang tengah mengisi bahan bakar minyak ini tiba-tiba terbakar. Penumpang mobil dan sopir mobil lainnya yang berada di areal SPBU ini panik berhamburan menyelamatkan diri. Petugas SPBU dan sopir lainnya berupaya mengevakuasi mobil yang terbakar menjauh dari lokasi pengisian BBM agar api tidak membakar tangki SPBU yang yang berisi BBM. Dalam kondisi api yang menyala, petugas dan sopir segera mendorong mobil. Petugas SPBU dan sopir berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Api akhirnya berhasil dipadamkan setelah petugas damkar membantu tiba di lokasi. Ya, dari Pasangkayu, Sulawesi Barat, kembali lagi kita ke Jakarta, Rati, untuk menghadirkan informasi ada sebanyak 516 kg narkotika jenis sabu. Ini diketahui milik jaringan narkoba internasional, berhasil disita oleh Ditres Narkoba Polda Metro Jaya. Kita lihat detik-detik penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap seorang bandar narkoba, inisialnya Z ya. Dan petugas ini berhasil menyita 1 kg narkoba jenis sabu yang disembunyikan di bawah jok sepeda motor. Dari sinilah kemudian keberadaan ratusan kilogram sabu tersebut berhasil diungkap. Jadi ratusan kilogram sabu disembunyikan tersangka di dalam kamar rumah yang disewa sebagai gudang penyimpanan di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Saat digeledah oleh petugas, ini mendapati 470 kg sabu senilai 470 miliar rupiah yang dikemas ke dalam 484 bungkus dan beberapa diantaranya dimasukkan ke dalam karung. Polisi sudah menangkap para tersangka dengan barang bukti 46 kg sabu siap edar. Tersangka ini ternyata merupakan kaki tangan jaringan narkoba internasional Iran, Cina, Malaysia, Indonesia. Rencananya narkoba ini akan diedarkan di media sosial dan juga melalui e-commerce. Bersiap-siap saja ya mungkin ya dengan ancaman pasal hukuman mati sebagaimana yang diatur oleh perundang-undangan ya. Kita geser Revi, dari informasi peredaran narkoba kita bergeser ke informasi selanjutnya. Sejumlah aparat kepolisian melakukan penggerebekan terhadap arena judi sabung ayam di wilayah Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Dalam penggerebekan ini, para pemain judi kabur setelah melihat kedatangan para petugas di lokasi. Saya pikir tadi polisi lari-lari ngejar para pemain judinya ya. Ternyata yang ngejar apa? Ayam. Yang berhasil diamankan ayam kan. Ini kan barang bukti juga, Pi. Betul sekali itu. Jadi penggerebekan dilakukan oleh petugas berkat laporan masyarakat. Petugas berupaya menangkap para pemain judi namun berhasil kabur
dari lokasi. Upaya petugas ini gagal, namun petugas segera menertibkan lokasi dengan membakar tenda yang dijadikan arena perjudian. Ada barang bukti, betul sebagaimana tadi yang Rati sampaikan, yaitu diamankanlah beberapa ekor ayam ya. Dan petugas ini mengimbau pada seluruh masyarakat untuk bekerja sama memberantas segala bentuk perjudian demi menciptakan wilayah yang aman dan nyaman. Ya, dari beberapa pengungkapan tindak kejahatan kita beralih ke seputar berita yang tidak lagi mungkin menunjukkan sebuah fair play dari pertandingan nih ya. Ini pertandingan sepak bola antar kampung di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat dalam memperingati HUT kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia berujung dengan tawuran. Bahkan dari tawuran yang terjadi ini 1 orang meninggal dunia. Kerusuhan antar Kampung Petei dengan Kampung Parung Sapi tidak terelakkan pada Minggu malam. Akses jalan raya Jasinga menjadi lumpuh karena sejumlah massa dari kedua kampung terlibat saling serang. Warga yang terlibat tawuran terlihat betul ya, membawa sejumlah senjata tajam nih. Jadi kejadian ini bermula saat kedua kampung ini bertikai bertemu di laga final. Salah satu kampung yang kalah akhirnya menyerang kampung pemenang hingga melukai salah satu rombongan tim. Tindakan tersebut ternyata masih berlanjut hingga malam. Salah seorang warga ini diserang dengan senjata tajam hingga meninggal dunia. Saat ini terpantau di lokasi kejadian kerusuhan sejumlah aparat gabungan dari TNI Polri juga berjaga di lokasi bentrokan antara kedua massa tersebut. Dan kita ingatkan kepada pemirsa ikan, sebenarnya kalau sepak bola itu kan sportivitas ya sebenarnya ya. Fair play, siap menang dan siap. Itu dia, jangan sampai niat awalnya adalah untuk olahraga, ya, untuk sportivitas, tapi berujung malah terhadap aksi kriminal ya, betul, yang berujung kepada kematian salah satu orang warga ya. Dan jadikanlah sepak bola ini juga ajang pemersatu ya, bukannya ajang perpecahan. Masih dari aksi tawuran pemirsa, ini ada tawuran antar remaja yang menggunakan batu parang, bahkan ada bom molotov yang terjadi di Jalan Raya Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dari rekaman CCTV terlihat kelompok remaja terlibat tawuran di Jalan Raya Urip Sumoharjo, Kota Makassar. Jadi para remaja ini membawa senjata tajam, parang, dan melempari batu bahkan bom molotov. Resmob Polda Sulawesi Selatan yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi dan membubarkan aksi dari 2 kelompok warga. Polisi yang menyisir lokasi mendapati 4 remaja berada di sebuah gang. Dari pemeriksaan juga didapati 2 parang yang digunakan dalam aksi tawuran. Dari interogasi sementara diketahui remaja ini merupakan pelaku tawuran, dan guna proses lebih lanjut mereka yang diamankan ini kemudian dibawa ke kantor polisi berikut dengan barang bukti. Ini. Ada jeruknya ini. Dari tadi kek, Bu. Seorang ABK kapal yang hilang tenggelam karena terjatuh ke laut saat menyalakan mesin kapal ini ditemukan tewas pemirsa di kedalaman laut dermaga Tanjung Benoa di Provinsi Bali. Bahkan dari keterangan nahkoda dan ABK kapal lainnya, korban ini terjatuh ke laut saat hendak menyalakan mesin genset kapal pada Sabtu malam. Rekan korban sempat menyelamatkan korban, namun karena kondisi gelap dan korban tak bisa berenang, ia pun terlepas dan hilang terseret arus. Upaya pencarian yang dilakukan tim SAR gabungan dengan melakukan penyelaman membuahkan hasil, di mana jenazah korban ditemukan di perairan Tanjung Benoa, tepatnya 20 meter dari lokasi hilangnya korban. Tim SAR melakukan evakuasi di bawah air di kedalaman 15 meter dan jenazah korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Profesor Ngurah Denpasar sambil menunggu kedatangan dari pihak keluarga korban. Menurut saya sih masih banyak pekerjaan di darat yang bisa dilakukan ya. Iya. Apabila tidak bisa berenang maksud saya sih. Karena memang agak mengagetkan ya, seorang
nakoda kapal tapi tidak bisa berenang. Bekerja di Tapi kita bagaimanapun turut air, prihatin. tapi tidak bisa berenang. Nah, Betul, ini kita turut prihatin agak riskan. terhadap kematian korban Evi. Kita bergeser ke informasi selanjutnya pemirsa. 52 orang pendaki yang merayakan HUT kemerdekaan ke-80 RI ini mengalami hipotermia dan 1 orang diantaranya meninggal dunia usai pengibaran bendera merah putih di puncak Gunung Bawah Karaeng di Goa, Sulawesi Selatan pada Minggu pagi. Jasad Irfan 24 tahun, salah seorang pendaki asal Kabupaten Bone yang meninggal dunia di Gunung Bawah Karaeng akibat hipotermia, ini langsung dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena jalur evakuasi licin diguyur hujan. Tim SAR Merah Putih memberikan pertolongan kepada 51 orang pendaki yang mengalami hipotermia dan masih berada di puncak Gunung Bawah Karaeng. Diketahui sebanyak lebih dari 4.000 pendaki yang memasuki puncak Gunung Bawah Karaeng untuk merayakan HUT kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Tim SAR menghimbau pada para pendaki untuk tidak melakukan pendakian sementara waktu, mengingat suhu udara di Gunung Bawah Karaeng yang sangat dingin agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Oke pemirsa, kalau pagi biasanya mungkin situasi arus lalu lintas ya bisa dikatakan ramai lancar. Tapi nggak aneh kalau misalnya Jakarta itu sudah pagi hari biasanya kan macet, ditambah lagi kondisi seperti kayak gini. Hujan. Ya, kita akan pantau ya, mungkin di salah satu titik di wilayah Jakarta sudah ada rekan-rekan dari NTMC Polri, Brigadir Sarah yang saat ini berada di Simpang Pancoran Jakarta. Brigadir Sarah, walaupun hujan, apakah terlihat di sana sudah mulai padat dengan kendaraan yang melewati wilayah Simpang Pancoran Jakarta? Baik, terima kasih Rati dan juga Arif serta selamat pagi pemirsa, di mana situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari kawasan Simpang Pancoran juga sudah mengalami peningkatan volume kendaraan. Terlihat situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Saharijo ataupun juga tempat yang akan mengarah ke Pasar Minggu dan Kalibata sudah dalam keadaan ramai. Peningkatan volume kendaraan terlihat juga dari arah Supomo yang akan mengarah ke Semanggi juga sudah dalam keadaan ramai. Pengendara dapat melintas dengan kecepatan berkisar 40 km per jam. Kurangi kecepatan kendaraan Anda, antisipasi jalanan yang licin akibat hujan yang turun untuk menghindari slip pada ban kendaraan Anda. Dan situasi yang sama dari arah Pancoran yang akan menuju ke Semanggi ataupun belok ke arah Saharjo juga sudah dalam keadaan kondusif, ramai. Peningkatan volume kendaraan juga terlihat dari arah Pasar Minggu yang akan menuju ke Pancoran dan Saharjo juga yang akan berbelok mengarah ke Semanggi. Bagi Anda yang akan berkendara dengan roda 2, keadaan cuaca yang saat ini diguyur hujan, pastikan Anda memakai jas hujan namun hindari penggunaan jenis ponco karena rawan akan tersangkut pada gear motor kendaraan Anda. Dan sementara untuk situasi arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto ataupun Kuningan yang akan menuju ke MT Haryono masih dalam keadaan kondusif, ramai lancar. Dapat kami informasikan pula, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 190 kasus laka lantas dengan rincian 14 meninggal dunia, 29 luka berat, dan 271 luka ringan. Dari 190 kasus laka lantas tersebut, 37% terjadi dikarenakan kecerobohan pengemudi gagal menjaga jarak aman. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda, pastikan Anda berkendara dalam kondisi yang prima, tidak dalam kondisi yang mengantuk, tidak melakukan aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi Anda saat mengemudi. Dan untuk informasi tentang kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS center di 9119. Dingin-dingin, cuaca hujan, enaknya sambil sarapan bakwan. Tertib berkendara, jaga kecepatan agar selamat sampai tujuan. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi, kembali ke studio. Ya, masih bersama kami pemirsa. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah bersama keluarganya. Jadi Gibran datang bersama sang istri Selvi Ananda dan kedua anaknya Jan Etes serta Lalebah. Setibanya di pintu utama, Gibran ini langsung menaiki shuttle bus untuk dapat berkeliling Taman Mini Indonesia Indah. Sudah pasti yang namanya Indonesia ya, kalau ada sosok yang
public figure, politisi, bahkan pemimpin negara, pasti ini menjadi pusat perhatian para pengunjung, terutama pengunjung di Taman Mini Indonesia Indah. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi langsung perayaan HUT kemerdekaan yang digelar warga di RW 04, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Wapres hadir untuk menyapa warga dan menyaksikan langsung lomba panjat pinang yang digelar di sepanjang aliran sungai Kalimalang. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya memastikan masyarakat ikut merasakan semarak dan kebersamaan dalam momentum bersejarah bangsa. Jadi kalau panjat pinang yang dihadiri oleh Wapres, kira-kira hadiahnya apa? Rati tebak. Ya hadiahnya tetap dong, Vi. Mas hadiahnya mobil. Ya kali, Ti. Mobil digantung gitu, Ti. Tapi nggak penting hadiahnya. Biasanya masyarakat cuma pengen memeriahkan aja bagaimana HUT RI. Ya kan? Ya. Oke, kita hadirkan juga informasi ada Ketua DPR RI, Puan Maharani membantah adanya kenaikan gaji untuk anggota DPR RI. Isu ini mencuat saat rapat paripurna 16 Agustus kemarin dan dipandang tidak sesuai dengan fenomena kelesuan ekonomi serta efisiensi anggaran. Hanya sekarang DPR sudah tidak mendapatkan rumah jabatan, namun diganti dengan kompensasi uang rumah. Jadi itu aja. Sekarang karena rumahnya kan sudah dikembalikan kepada pemerintah. Itu aja. Ya, makasih. Terima kasih Ibu Ketua DPR sudah menunjukkan juga kepada publik adanya sense of crisis ya. Nah itu dia, karena di satu sisi kan Pak Presiden mendorong terus efisiensi anggaran, jangan sampai ada yang minta naik gaji ya kan. Kita geser ke informasi selanjutnya. Ini ada Ketua Umum PDI Perjuangan sekaligus Presiden kelima RI, Megawati Soekarno Putri, yang disebut menitipkan pesan untuk Pak Presiden Prabowo Subianto. Jadi pesan itu disampaikan melalui Mensesnek Prasetyo Hadi lantaran Mega tidak bisa hadir saat menghadiri upacara HUT ke-80 RI di Istana Merdeka. Kita simak. Presiden kelima Megawati Soekarno Putri tidak menghadiri upacara HUT ke-80 RI di Istana Merdeka. Ketua Umum PDI Perjuangan itu memilih menghadiri dan memimpin upacara kemerdekaan di Sekolah PDIP di Lenteng Agung, Jakarta bersama jajaran pengurus dan kadernya. Meski tidak hadir di Istana Merdeka, Megawati disebut telah menitipkan pesan untuk Presiden Prabowo Subianto. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjelaskan, pesan itu dititipkan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat menghadiri pengukuhan Paskibraka di Istana Merdeka sehari sebelum upacara HUT ke-80 RI. Menurut Hasto, dalam pertemuan itu, Megawati berbincang cukup lama dan menyampaikan sejumlah pesan kebangsaan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai arah dan masa depan bangsa. Ya kemarin Ibu Mega kan menghadiri ya di dalam pengukuhan Paskibraka, sehingga di situ juga beliau berdialog cukup lama dengan Menteri Sekretaris Negara dan juga menyampaikan berbagai pesan-pesan sebagai Presiden kelima tentang arah dan masa depan bangsa dan negara ini, dan juga salam kepada Bapak Presiden Prabowo. Saling titip pesan antara Megawati dan Prabowo menjadi simbol relasi politik yang unik dan kritis, namun tetap saling menghormati. Banyak yang menilai ini merupakan sinyal bahwa PDI Perjuangan menjaga peran sebagai penyeimbang. Sementara Prabowo ingin merangkul semua kekuatan politik untuk menjaga stabilisasi pemerintah. Lantas, apakah politik saling titip pesan ini membawa makna tersirat hubungan akrab kedua tokoh? Apakah wacana pertemuan kedua tokoh juga semakin terbuka? Tim TV One mengabarkan. Ya, Anda masih menyaksikan kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, ada seorang kakek berumur 70 tahun. Ini tega mencabuli 3 orang anak di Kabupaten Serdang, Bedage, Sumatera Utara, pemirsa. Petugas akhirnya berhasil menangkap pelaku sesaat setelah melarikan diri dari tempat tinggalnya. Kakek berinisial WA, 71 tahun. Ini akhirnya berhasil diamankan oleh Satreskrim Polres Srge, Sumatera Utara. Jadi WA digelandang ke kantor polisi dengan tangan terborgol. Aksi bejat dari WA ini tak hanya menelan satu korban. Korban rata-rata berusia 7 tahun hingga 9 tahun.
Bahkan jumlahnya ada 3 orang. Ya, jadi aksi bejat pelaku ini dapat terungkap saat salah seorang korban ini bercerita kepada sang ayah bahwa ia telah dicabuli oleh sang kakek. Kemudian ayah korban pun mendatangi pelaku dan terungkap bahwa korban bukan hanya 1, melainkan 3 orang. Polisi mengungkap modus pelaku mencabuli korban dengan iming-iming memberikan uang dan juga memaksa korban dan melakukan tindakan kriminal. Polisi menjerat pelaku dengan pasal berlapis, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman penjara 15 tahun dan denda 5 miliar rupiah. Jadi ingat lagunya Wali saya kalau ngeliat kayak gini, kasus-kasus kayak gini. Apa tuh lagunya? Ingat mati, ingat sakit, ingat masa sulit. Harusnya memang kalau sudah berusia lanjut usia ini harusnya ingatnya akhirat gitu ya, Via. Bukan Mendekatkan tua-tua diri. keladi ya. Mendekatkan diri kepada ilahi, bukan Betul. sama anak-anak. Iya. Oke. Kita kemana nih, Vi, sekarang? Ada seorang pria nih di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Ini tega melakukan aksi pencabulan terhadap anak tirinya ya, bahkan anak tirinya ini hingga hamil. Jadi aksi bejat pelaku ini dilakukan sejak korban ini masih berusia 11 tahun. Kejadian ini terungkap setelah korban yang kini telah hamil 5 bulan menceritakan kelakuan bejat pelaku kepada ibu kandungnya. Ironisnya, kejadian tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2020 saat korban ini masih berusia 11 tahun. Awalnya pelaku menikah dengan ibu korban, seiring berjalan dengan waktu pelaku tertarik dengan korban yang merupakan anak tirinya. Kemudian pelaku melakukan tipu muslihat dan memaksa anak tirinya untuk diajak melakukan tindakan asusila. Di hadapan petugas, pelaku mengaku sudah melakukan perbuatan bejat itu sebanyak 15 kali hingga korban kini harus hamil 5 bulan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Ini juga nih, Apa tuh? orang tua durhaka. Ya. Walaupun sebenarnya ayah tiri, tapi ini kan anak. Nggak ada istilah anak tiri, anak ayah Betul kan sih, nggak ada. betul. Nih. Tapi alhamdulillah Siti, Kenapa? setidaknya sudah bisa merasakan dinginnya lantai penjara. Betul. Ya, tapi azab juga nanti siap-siap aja kan akan. Pagi hari ini Arif Gitu. Adil kenapa Mungkin ya? karena hujan Tih, jadi kita mengingatkan keademan Agak lebih ini ya. dari sebuah kehidupan Tih. Nah, itu. Agak lebih religius pagi Iya, hari ini. iya. Hujan terus ya Allah, mudah-mudahan. Masya Allah, tabarakallah. Kita geser ya, Via. Ya. Kemana nih selanjutnya? Ya, ini lagi-lagi saya yang mulai ini Tih, ya. Ini ada seorang petani di Kabupaten Madiun, Jawa Timur Ya. ditemukan tewas Tih, Aha. di area perkebunan tebu yang sebelumnya dilaporkan bahwa korban ini hilang oleh keluarganya. Dari hasil olah TKP, polisi ini mendapati ya korban tewas akibat terjebak api dan asap tebal saat membakar lahan tebu sehingga korban ini lemas, kehabisan oksigen. Jadi diketahui ini jasad Heri Budiono, 50 tahun ini asal desa Candi Mulyo, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, ditemukan tewas di kebun tebu miliknya. Korban dilaporkan hilang oleh pihak keluarga atas izin berpamitan ya dengan keluarga untuk membakar tanaman tebu yang hendak dipanen. Namun hingga Minggu malam, korban ini tidak kunjung pulang dan tanpa kabar berita. Dari hasil olah TKP, dari pihak kepolisian dan juga keterangan sejumlah saksi, sebelumnya korban diketahui tengah membakar tanaman tebu miliknya. Naas, api malah menjalar ke lahan tebu milik orang lain sehingga korban berupaya melakukan pemadaman seorang diri. Diduga, Vi, ini korban terjebak api dan asap sehingga korban ini lemas dan juga akhirnya tewas akibat kekurangan oksigen. Saya jadi penasaran nih, jadi penyebab tewas ini apakah memang terjebak di lahan tebu yang dibakar olehnya Atau ada unsur lain, Ya, gitu loh ya. misalnya ya. Nah, bersama kita pagi ini sudah ada Ashari Darmawan selaku Kabid Damkar Kabupaten Madiun. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ashari. Oke Pak Ashari, selamat pagi Pak. Ya, kita masih berusaha untuk menghubungi Pak Ashari Darmawan. Pak Ashari bisa mendengar suara kami pagi ini Pak? Halo, iya, bisa Mas. Oke, Pak Ashari, ini penyebab dari kematian petani tebu ini Pak. Bisa dijelaskan Pak, mungkin berangkat dari kronologis dulu ya Pak. Oke, baik, terima kasih.
Jadi untuk kronologis kejadiannya itu pada tanggal 17 Agustus 2025 itu korban melakukan pembersihan lahan dengan membakar lahan tersebut, dan secara tidak disadari bahwa api itu merambat ke sebelah, jadi ke tanah sebelah itu yang ada tanamannya tebu yang pada saat itu proses panen. Jadi dengan menjalarnya itu akhirnya korban panik, berusaha untuk memadamkan secara manual dibantu oleh salah satu warga. Namun setelah sampai sore itu sekitar pukul 15, karena itu korban tidak kembali, maka dari pihak keluarga untuk berusaha mencari korban di area sekitar ladang tersebut. Namun hingga kunjung larut malam bisa ditemukan, dan akhirnya pada tanggal 18 Agustus 2025, tepatnya kurang lebih pukul 1 dini hari, itu masuk ke layanan call center kami melaporkan bahwa adanya saudara yang hilang gitu. Kemudian setelah itu kami pukul 8 bersama dengan polsek setempat, yaitu Polsek Dolopo, juga dari BPBD Kabupaten Madiun dan warga sekitar, kita melakukan penyisiran dan pencarian korban. Dan alhamdulillah pada pukul 9.14 korban telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Demikian, ya Pak Asari, mungkin boleh gambarkan kepada kita sebenarnya lahan ini apakah memang sering dilakukan oleh masyarakat pembakaran secara manual atau mandiri, Pak? Karena melihat lahan yang cukup luas kan resikonya cukup besar kalau para petani ini membakar lahannya sendiri. Iya betul ya, dia harusnya nggak boleh lah itu untuk melakukan pembakaran. Pak Asari. Ya, halo. Ya, silakan Pak, dijelaskan mungkin kepada kami Pak. Untuk terkait pembakaran sebenarnya tidak boleh Pak, itu karena dia sangat membahayakan itu nanti dampaknya gitu. Oke, seberapa luas Pak lahan ini Pak yang terbakar? Kalau lahan yang terbakar mungkin nggak begitu luas nih Pak. Itu jadi. Oke. Oke. Jadi korban ini terjebak lah begitu ya Pak ya? Ya, korban berada di dalam itu tanaman tebu itu yang sempat terbakar itu. Oke, tidak ada indikasi lain Pak? Jadi murni ini adalah kecelakaan dari korban begitu ya? Kalau terkait untuk dugaan meninggalnya korban itu dari pihak kepolisian Pak. Kita hanya melakukan evakuasi penyelamatan aja. Oke. Baik. Kita dukung ya tekadnya Bapak Presiden ini. Gini, kalau rakyat sih bebas saja ya, kita nggak bisa paksakan juga mau mendukung atau tidak. Tapi ketika wakil rakyat masyarakat yang duduk di DPR mendengar apa yang disampaikan oleh Presiden, standing applause juga dilakukan oleh wakil Kemarin rakyat kita lihat semua ya. Itu dia, ya kan? Ya. Jadi ada 3 standing applause dari wakil rakyat kita di DPR itu terhadap pidato. Yang pertama yang kemarin kita bahas nih, Tantim itu kan. Tantim. Nah ini Serakanomics punya. Serakanomics tapi juga harus jelas nih sebenarnya Serakanomicsnya itu seperti apa, tindakan tegasnya seperti apa. Dan kita bahas lah ya hari ini ya, pagi hari ini sudah ada narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Mas Agung Baskoro, analis politik. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Agung. Semuanya. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah. Dan juga sudah bergabung bersama kami via Zoom, sudah ada Mas Dede Prayudi, juru bicara kantor komunikasi kepresidenan. Selamat pagi, Mas Uki. Mas Uki, selamat pagi Mas. Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam. Dan juga sudah ada Bang Danang Girindrawandra,
Dewan Pakar Apindo. Selamat pagi, Pak Danang. Girindrawan Wardana. Ya, kita perlu hati-hati menyebut nama Pak Danang secara lengkap karena jangan sampai diarahkan ke partai politik karena Girindra bukan Gerindra. Beda tipis. Pagi Bapak-bapak, saya mau ke Mas Uki dulu ya. Mas Uki, ini tekadnya Pak Presiden untuk benar-benar memberantas mahzab apa nama tadi sebutan? Mahzab baru ya, Serakanomics. Serakanomics ya. Ini sebenarnya maksudnya seperti apa? Kemudian langkah tegasnya nanti akan seperti apa? Ya, saya ceritakan secara kronologis ya. Pertama kali Presiden Prabowo menyebut diksi Serakanomics itu adalah ketika Kongres PSI, ya, penutupan Kongres PSI. Saat itu konteks beliau sedang membicarakan itu adalah ketika beliau sedang mengangkat tema tentang korupsi, ya. Nah, kemudian keesokan harinya itu kan ada launching Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Beliau juga kemudian mengangkat tentang Serakanomics. Dan saat itu beliau itu secara spesifik itu sedang membicarakan middleman, tengkulak, atau apalah namanya itu ya, yang mengeruk keuntungan dari keringat para petani, keringat para peternak, keringat para pekebun. Dan juga setelah itu beliau juga masih di dalam tema Serakanomics itu berbicara soal ini pengoplos beras dan juga ya pengoplos beras yang dimana beras-beras tersebut dicampur beras premium dengan beras subsidi. Beras gitu. yang tidak sesuai mutu, di situ Presiden Prabowo marah. Di situ Presiden Prabowo marah dan dapat dipastikan ya dengan demikian Serakanomics itu berarti pertama tindakan korupsi, yang kedua adalah tindakan kriminal ekonomi. Begitu, dan inilah yang menyebabkan kebocoran-kebocoran. Nah, dari pengoplosan beras saja di situ potensi kerugian rakyat itu diestimasi sebesar 600 triliun ya dalam 1 tahun. Demikian. Ya, Mas Uki, ada juga dimension dan ini publik mendengarnya secara gamblang, wakil rakyat kita juga secara gamblang, adanya oknum-oknum di situ, apakah purnawirawan jenderal dari TNI, dari Polri. Artinya bila mana Pak Prabowo mention hal ini, pasti Pak Presiden juga pegang lah ya datanya, pegang lah ya siapa-siapanya, prakteknya begitu Mas Uki. Oh ya, sudah pasti, sudah pasti. Bahkan untuk yang beras ini saja, sebetulnya kami sudah mengantongi ya di lingkup istana itu sudah dikantongi perusahaannya, namanya, dan yang namanya mafia-mafia dalam tanda kutip begitu, itu kan nggak mungkin bekerja tanpa bantuan-bantuan dari oknum pemerintah juga. Jadi inilah dia ya ketegasan Presiden, ini nggak tanggung-tanggung disebut di muka publik gitu. Jadi supaya orang-orang ini betul-betul tobat gitu dan nggak mengulangi lagi Serakanomicsnya ini. Demikian. Oke. Disuruh tobat sama Pak Presiden ya. Saya mau ke Pak Danang. Pak Danang, ini disebutkan manipulatif, kecurangan dan lain sebagainya. Jangan sampai ujung-ujungnya rakyat yang dirugikan. Kalau dari sisi Apindo, melihat nggak sih sebenarnya bagaimana kondisi di lapangan? Apakah memang hal ini memang benar-benar harus diberantas oleh Presiden dalam waktu dekat? Iya. Kita kan apresiasi ya Presiden berorasi seperti itu ya. Tapi mungkin ini harus menjadi self kritik juga kepada pemerintah kita ya. Karena sebenarnya ya suara saya terdengar baik.
Mendengar Pak, silakan. Mendengar Pak Danang. Lanjut Pak. Oke, jadi ya betul. Jadi gini, serakanomik dengan istilahnya Pak Prabowo ini kan satu yang mengejutkan juga. Artinya beliau juga melihat bahwa situasi ekonomi kita memang terpusat pada kelompok-kelompok tertentu, dan kelompok-kelompok tertentu ini kan jumlahnya sangat sedikit sebenarnya ya. Kita bisa lihat bahwa pemusatan ekonomi tidak hanya terjadi pada industri bahan makanan pokok ya, termasuk beras yang disebut Mas Dede tadi, dan itu memang bukti memang kriminal ekonomik ya. Tetapi juga kalau kita mau lihat skala yang lebih besar, pemusatan ekonomi juga terjadi pada industri pertambangan misalnya. Itu kan juga begitu banyak kelompok-kelompok kecil masyarakat yang dunia usaha di mana mereka juga berkelindan dengan berkelindan dengan pejabat-pejabat pemerintah. Kita juga lihat dong bahwa begitu banyak pejabat-pejabat politik kita di pemerintahan juga terlibat dalam urusan pertambangan kita, dan itu jumlahnya cukup masif. Nah, kita tidak usah sebut nama-namanya, bahwa pejabat-pejabat politik kita juga memiliki IUP atau perizinan pertambangan, di mana mereka juga mengelola tambang itu secara dalam tanda petik juga serakah gitu. Begitu banyak pejabat-pejabat kita mengelola hal itu, dan ini pasti karena kejadian-kejadian di mana pemusatan ekonomi dengan pemusatan politik itu menjadi apa yang disebut orang adalah oligark gitu. Dan lama-lama kalau ini terbiarkan juga akhirnya kemudian pejabat-pejabat pemerintah menjadi bagian dari ekonomi yang disebut serakah itu tadi. Ini terjadi karena apa? Ya karena terjadinya pembiaran sejak zaman presidensi kita lebih 20-30 tahun yang lalu sampai saat ini. Mengapa bisa begitu? Karena politik kita, pemerintahan kita, birokrasi kita membiarkan birokrat dan pejabat politik ikut berbisnis di dalam konteks pertambangan, termasuk diantaranya juga masalah-masalah perkebunan. Kita bisa lihat kok banyak sekali oknum-oknum pejabat menjadi komisaris atau mantan pejabat ya, menjadi komisaris di perkebunan atau di pertambangan, atau secara beneficiari mereka mendapatkan aliran keuntungan dari kegiatan ekonomi tersebut. Nah, ini yang harus kita lihat, bahwa begitu permisifnya negara kita membiarkan situasi yang disebut serakah itu tidak hanya pada murni dunia swasta, tetapi justru yang lebih besar dari penguasaan aset ekonomi, kekayaan alam kita pada pejabat-pejabat politik kita. Nah, kita mestinya harus mulai mawas diri bahwa apakah sistem politik ini akan tetap terus dilanjutkan. Pak Danang, Pak Presiden terbuka, gamblang menyampaikan ini di hadapan wakil rakyat, disaksikan publik juga. Artinya Pak Presiden pun juga tidak main-main dong. Nah, artinya pun juga kalau tadi benar apa yang Anda sampaikan seperti itu, ya siap-siap saja dong berarti oknum-oknum tersebut diberesin, ditertipin kalau juga nggak tobat gitu Pak Danang. Iya, membereskan oknum-oknum swasta itu kan juga harus membereskan oknum-oknum birokrasi dan jabatan politik kita. Ini seperti memercik atau menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri kan gitu, atau tunjuk satu jari ke luar tapi 4 jari ke dalam sendiri gitu. Nah, mengevaluasi hal ini, melakukan perbaikan hal ini kan juga harus dilakukan tidak hanya ancaman kepada dunia swasta, tetapi juga ke mekanisme atau ke sistem politik kita. Artinya begitu banyak kejadian yang dimaksud Bapak Presiden itu terkait dengan serakanomics itu pejabat-pejabat kita yang harusnya terkena secara langsung gitu. Coba kita lihat jabatan-jabatan politik kita, mereka menguasai begitu banyak tambang, kekayaan alam, entah mulai dari perkebunan sampai pertambangan, kemudian unsur-unsur pariwisata. But it's okay gitu. Secara garis besarnya itu boleh atau tidak. Nah, kalau masih permisif, masih diperbolehkan, ya ini akan terus-menerus terjadi. Kita memberikan contoh buruk kepada dunia swasta kita. Oke, Pak Danang, coba kita mendengarkan tanggapan dari Mas Uki. Jadi sebenarnya ini tidak hanya pelaku usaha, tapi pejabat-pejabatnya juga harus berantas yang ada indikasi ke sana begitu Mas Uki. Dan ini sudah puluhan tahun, Mas.
sudah mengakar mungkin? Iya, saya pikir Pak Danang sangat betul ya, bahwa kita sudah terlalu biasa dan menganggap kejadian seperti ini adalah kejadian yang normal. Dan betul, sekali lagi betul, bahwa aktornya itu pebisnis yang bisa jadi dia juga pejabat. Atau pebisnis yang bisa jadi dia bukan pejabat. Atau political actor gitu ya. Secara khusus Presiden Prabowo sudah mengatakan ya, mau dia TNI kek, mau dia purnawirawan kek, bahkan dia kader Gerindra kek, itu tidak berpengaruh, mereka tidak akan dilindungi. Jadi dalam hal ini Pak Danang tenang saja bahwa Presiden Prabowo dalam hal ini berlaku adil ya di dalam menindak para pelaku serakanomics ya. Jadi ketika presiden atau presiden ya menyebut kata pebisnis, misalnya ini berlaku untuk pebisnis yang oknum pemerintah swasta maupun pebisnis yang bukan oknum pemerintah. Dan yang bukan oknum pemerintah sekalipun, ketika mereka melakukan serakanomics dalam tanda kutip, itu juga di backup pasti di backup oleh oknum pemerintah. Jadi nggak ada itu yang namanya serakanomics tanpa campur tangan oknum pemerintah. Jadi ini tegas sekali ya dinyatakan oleh Presiden Prabowo bahwa pokoknya kepentingan nomor satu ini rakyat, bukan pejabat, bukan yang lain. Baik. Oke, Mas Agung, kalau melihat pidato Pak Presiden ini memang sebenarnya menimbulkan harapan masyarakat bahwa nantinya akan ada pembenahan-pembenahan khususnya untuk di sektor pangan dan lain sebagainya yang sebenarnya ini sudah masalah membutuhkan konkret dari pernyataan tersebut. Betul. Apa tanggapan dari Mas Agung? Ya, saya sedikit banyak kayak dejavu politik nih, dengar Pak Prabowo banyak berpidato di banyak kesempatan tadi di PSI, di PKB, 3 kali ya menyebut mengenai serakanomics ini. Kemarin di pidato kenegaraan seperti halnya pemimpin-pemimpin Amerika Latin, Evo Morales, Hugo Chavez, yang ya berusaha berkoalisi dengan masyarakat secara luas untuk melawan ya oligarki ini, oknum-oknum aparat, oknum-oknum bisnis yang selama ini dalam tanda petik melakukan kegiatan ekonomi ilegal atau underground economics itu. Yang jumlahnya kalau menurut Ernst & Young itu bisa 23% lebih dari PDB kita. Bahkan PPATK 2021 bilang 30-40%. Kalau PDB kita asumsikan berapa puluh ribu triliun, itu lumayan bisa 1.000-2.000 triliun kan itu. Kalau Pak Prabowo butuh anggaran untuk pembangunan, fokus ke underground economics itu untuk menghabisi oknum-oknum tadi, itu MBG aman, sekolah rakyat aman. Berani Presiden melakukan? Saya kira nggak ada soal karena Pak Prabowo sudah sangat teknis kemarin. Kalau mau menghajar di daerah A pakai pasukan B, itu kan teknis sekali juknisnya. Jadi udah punya tips, trik Kapolri dan Panglima TNI untuk mengeksekusi ini. Kita menunggu itu, kita bersama Pak Prabowo. Karena inilah yang dinantikan oleh masyarakat. Saya mungkin tidak menuduh atau tidak menuding Mas Agung, tapi kekuatan-kekuatan ini, oknum-oknum yang besar ini yang menguasai 30-40% tadi itu sedikit banyak kan juga berkecimpung di politik juga. Bahkan mungkin memberikan dukungan jangan-jangan pada saat 2024 lalu kan begitu. Betul. Sehingga kenapa ini diulang-ulang terus sebagai narasi besar. Kalau di politik kan ada istilahnya rangkulisme. Kalau di ekonomi serakanomics ini wacana yang dibangun Pak Prabowo bahkan di tataran global juga ketika dia pidato di BRICS, di banyak forum-forum multilateral gitu. Jadi saya melihat ini akan menjadi panglima ekonomi kita untuk memastikan ada pemasukan rutin ke negara di tengah efisiensi anggaran, realokasi dan seterusnya supaya apa? Supaya kita nggak kekurangan budget kan seperti itu. Dan saya yakin rakyat sangat mendukung. Ini narasi yang perlu dikonkretkan segera. Tapi challenge-nya besar sekali. Sangat besar, sangat ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap. Karena ini sudah akut kan, mendarah daging dalam sistem ekonomi puluhan kita. Tahun tadi kata Pak Danang. Betul. Nah jadi kalau beliau rutin mau kampanyekan ini, mau nggak mau Kapolri, Panglima, Kejaksaan saya kira sudah mulai juga ini untuk melakukan upaya-upaya eksekusi, membabat habis ini. Ya kemarin kan jelas tuh sawit, tambang,
tadi beras, ya beras premium macam-macam. Artinya harapan Pak Danang tadi sebetulnya disebut juga ya kan? Sudah. Soal energi, pertambangan. Dan ini saya kira apa ya, ditunggu dan nanti kan nanti ada momen juga tuh Mas, reshuffle setiap tahun atau berapa waktu ke depan yang saya kira akan menguji apakah tim aparat ini serius atau enggak menindaklanjuti ya arahan pidato kenegaraan presiden, dan DPR saya kira harus mengawal ini. Gak apa-apa semuanya merapat, tapi dalam konteks ya Srakanomics ini ini gewut gitu ya, underground economics nih habisin deh. Saya kira kalau mau konkret, mau jelas, ini di depan mata seperti itu. Jangan-jangan two thumbs up dari Pak Jokowi ini izin restu juga untuk mereshuffle kabinet, jangan-jangan gitu loh kan. Karena bisa dikaitkan ke situ ya, Pak ya. Kan kalau cocokologi bisa kemana-mana nanti. Baik, Pak Danang dan juga Mas Uki, kita akan lanjut ya. Usai jeda periode berikut kami akan kembali. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan Mas Agung. Kita tuh pengennya cepet-cepet aja gitu ya. Nggak cuma janji manis yang dikeluarkan oleh Pak Presiden, tapi benar-benar dilihat masyarakat nih implementasinya, realisasinya seperti karena apa. Karena khawatir kalau misalnya terlalu banyak narasi misalnya, kan begitu kan. Tapi eksekusinya kapan, Pak? Nah, itu dia. Memastikannya bagaimana ini? Ya, saya kira semuanya berproses dan bertahap, Mbak ya. Kalau terlalu drastis, ekstrim juga kan nanti ada shock political therapy yang ada aspek politik nih. Iya, jadi ada dimensi-dimensi itu karena sedikit banyak ini kan akan berkelindan dengan elit-elit yang misalkan kemarin punya kontribusi dan saham politik juga dalam pemerintahan semacam itu. Sehingga Pak Prabowo saya lihat mencari timing yang pas sehingga ini bisa dieksekusi secara smooth, soft, akhirnya beres gitu. Sehingga resistensi, konflik yang tidak perlu dan kegaduhan-kegaduhan itu tidak muncul. Tapi kalau Anda melihat berarti memang tidak pandang bulu ya, walaupun siapa yang juga ikut mensupport dirinya. Dengan menarasikan Srakanomics kan ini sangat low konteks ya, ingin melibatkan semua publik yang paham maupun yang awam supaya terlibat dalam narasi dan kampanye besar ini. Sehingga misalkan kalau misalkan publik tahu ada kegiatan ilegal sawit, tambang, beras oplosan dan seterusnya, laporin aja. Kalau nggak dilaporin, tindak lanjuti langsung misalkan lewat kanal khusus presiden, orang-orang terdekatnya yang bisa dipercaya misalkan. Karena ini saya kira udah perang semesta ya Mas. Jadi Pak Presiden berusaha membangun common sense dan ujungnya kan kita udah tahu nih, Srakanomics common enemy-nya siapa? Musuh-musuh kita siapa nih yang merusak, mengganggu, menggerogoti ekonomi kita sampai hari ini dari dulu sejak lama gitu. Dan saya kira ini harus kita push semaksimal mungkin. Pun kalau memang ada arahan pihak-pihak ada yang mengganggu, kemudian berusaha menghalang-halangi, kita harus sikat bareng-bareng gitu. Semua pihak, kita ingatkan aparat, baik TNI, Polri, Kejaksaan, KPK dan seterusnya, turun gunung, habisin ini, segera pokoknya. Habisin ini. Itu adalah orang di ring satunya presiden. Gak peduli. Partainya presiden juga. Persis, karena Pak Prabowo sendiri yang ngomong kan, sikat, jangan tinggal sisa gitu. Pak Danang, saya ke Pak Danang nih, ke Apindo nih. Pak Danang, mungkinkah dari teman-teman Apindo justru bukannya hanya terus mengkritik gitu ya, mohon maaf misalnya kalau salah diksi saya, tapi ikut juga nih Pak Danang memberikan informasi-informasi, karena Apindo pun juga bagian dari masyarakat gitu loh Pak Danang. Ya, Apindo kan juga terdiri dari dunia usaha yang juga termasuk besar ya. Tetapi masalahnya bukan hanya pada dunia swasta doang, ini kan masalahnya kalau istilah Mas Agung tadi saham politik ya. Oke lah, Apindo selalu mendukung pidato-pidato presiden yang sangat luar biasa ya. Kita penuh semangat ketika mendengar pidato tersebut. Tetapi kita pengen pidato-pidato itu dikonversi menjadi kebijakan, menjadi pengaturan begitu, atau penindakan hukum lah kasarnya. Nah ini kalau tidak terjadi sebuah konversi dari pidato-pidato luar biasa menjadi pengaturan, kebijakan atau penindakan hukum ya, kami khawatir ini pidato berapi-api ini akan kehilangan roh untuk menjalankannya bagaimana begitu. Nah kita harus paham betul bahwa dunia ekonomi Indonesia kan juga masih berkelindan dengan masalah-masalah apa istilahnya oligarki ini. Kemudian ada masalah-masalah lain yang tidak langsung terlibat dalam pejabat-pejabat pemerintah, yaitu konglomerasi. Nah, aspek-aspek ini yang harus menjadi kekuatan lembaga pemerintah seperti KPPU untuk memeriksa, memastikan bahwa konglomerasi itu bisa diminimalisir sebanyak mungkin. Karena ini kemudian akan mengarah pada apa yang disebut dengan para ahli itu sebut dengan plutokrasi. Kalau terbiarkan seperti ini,
maka dunia usaha yang menengah kecil tidak akan pernah bisa berkembang, Mas. Meskipun kita senang ya ada dunia usaha yang sangat-sangat besar karena itu membantu pertumbuhan ekonomi dan ada trickle down effect yang cukup baik gitu. Tapi kalau itu terus-menerus dibiarkan, maka pemusatan ekonomi akan kembali kepada segelintir orang yang 30 tahun, 35 tahun terus-menerus seperti itu. Tidak ada sebuah pemerataan yang baik terhadap dunia ekonomi yang lain, termasuk kita kawan-kawan di Apindo, Mas. Baik, tadi poin dari Pak Dadang adalah sebenarnya dibutuhkan dari pidato-pidato ini dikonversi kepada kebijakan, Mas Uki. Ya, terima kasih. Itu artinya Pak Danang dan kawan-kawan di Apindo mendukung ya upaya kami untuk menekan atau kalau bisa bahkan memberantas Rakanomics. Ya betul, memang dari pidato harus turun menjadi tindakan. Apakah tindakan ini berupa kebijakan? Apakah tindakan ini bisa berupa penindakan hukum? Kurang lebih seperti itu ya. Dan kalau berupa kebijakan sebenarnya sih undang-undang kita itu sudah mengatur semuanya. Tinggal bagaimana hukum ditegakkan saja, kurang lebih seperti itu. Dan kemarin itu Presiden sudah menginstruksikan kepada kejaksaan dan juga kepolisian untuk segera menindak para pelaku Rakanomics. Begitu. Nah, peringatan demi peringatan ini memang terus dilakukan oleh Presiden Prabowo. Agar apa? Agar mereka yang melakukan Rakanomics tapi kemudian belum terlist down atau namanya belum masuk ke dalam list untuk kemudian oleh polisi kah, oleh kejaksaan kah, untuk ditindak secara hukum gitu ya. Nah, ini untuk segera menghentikan lah atau untuk segera stop lakukan tindakan Rakanomics. Kurang lebih seperti itu. Tapi sudah ada beberapa nama ya. Bahkan kemarin itu yang paling pertama itu bukan beras loh. Yang paling pertama itu adalah konsesi lahan perkebunan. Itu kalau misalnya kawan-kawan masih ingat ya, ada konsesi misalnya dia mendapatkan konsesi dari negara misalnya 10 hektar, tapi yang dipakai itu 15 hektar. Nah ini oleh negara itu sudah diselamatkan ya dari kalau nggak salah saya 5 juta hektar yang ilegal itu sudah diselamatkan 3,1 juta hektar. Dan saat itu yang dilakukan oleh negara itu adalah langsung menyita ya, langsung menyita sisa lahan ilegal tersebut, kemudian meminta segala keuntungan yang didapatkan dari lahan yang ilegal itu juga disita kepada negara. Nah, ini yang paling pertama dilakukan oleh negara di dalam memberantas Rakanomics. Jadi justru bukan pangan ya. Nah, sekarang ini memang kami sedang bergerak di bidang pangan. Jadi untuk mereka-mereka yang masih melakukan Rakanomics, dihentikanlah segera. Presiden nggak berhenti-berhenti memperingatkan, dan tindakan hukum juga sekarang sedang berjalan paralel di samping advice tadi ya. Demikian. Baik, Mas Uki dan juga Pak Dadang, terima kasih untuk waktunya pada pagi hari ini bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi TV. Selamat beraktivitas kembali mungkin. Assalamualaikum. Saya ke Mas Agung tipis saya mungkin sedikit tanya Mas Agung. Untuk membereskan hal ini semua, benturan-benturan politik pasti akan terjadi. Gitu. Nah, tadi Anda menyinggung soal reshuffle. Anda menyinggung soal merit system di dalam tubuh TNI Polri dan lain sebagainya. Perlukah ini juga dikedepankan dahulu atau tetap narasi dulu yang ke depan? Ya, saya mikirnya setelah Pak Pidato di mana-mana disampaikan, itu ada task force-nya, Mas. Jadi semacam satgas khusus Rakanomics apalah namanya. Di sana melebur apakah kejaksaan, kepolisian, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian dan seterusnya. Ini khusus mengejawantahkan pidato itu. Karena kan Pak Prabowo ini makro manajemen nih. Orang-orang yang narasinya besar, solidarity makers. Dia perlu administratur yang handal. Yang detail gitu ya. Ketuanya siapa nih? Ketua Rakanomics yang mengambil ekonomi underground tadi supaya real, konkret, dan itu akan dievaluasi. Kalau nggak jalan ini barang,
ganti. Oke, baik. Karena publik menunggu itu. Baik. Harapannya segera mungkin gitu. Harapannya pidatonya ini bisa segera menjadi kebijakan begitu ya. Persis. Terima kasih banyak Mas Agung sudah hadir Sama-sama, pagi hari ini, terima kasih. sehat selalu. Pemirsa, kita harus ajak pemirsa untuk jeda dulu sejenak. Nanti kita hadirkan informasi ada seorang gadis berusia 19 tahun di Deli Serdang, Sumatera Utara dikabarkan tewas di Kamboja. Sebelumnya gadis tersebut berpamitan kepada orang tuanya untuk wawancara kerja di sebuah bank di Kota Medan. Selengkapnya kita hadirkan saat lagi, tetap bersama kami. Pemirsa, kembali lagi Anda menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Seorang gadis 19 tahun di Deli Serdang, Sumatera Utara dikabarkan tewas di Kamboja. Sebelumnya gadis tersebut ini berpamitan kepada orang tuanya untuk wawancara kerja di sebuah bank di Kota Medan. Baik, untuk kita mendalami dan mengetahui peristiwa ini, saya ingin mengajak pemirsa pagi ini untuk mendengarkan ya penelusuran dari keluarga. Ya. Sudah bersama kita pada pagi hari ini ada Ibu Laniari Hasibuan, ibu kandung dari korban. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Laniari. Pagi Bu. Ya, selamat pagi Bu, selamat pagi Pak. Kami turut prihatin Bu atas kejadian ini Bu. Juga berduka ya, atas peristiwa yang Ibu alami ya Bu. Bu, boleh nggak kami Bu atau pemirsa juga diceritakan kembali Bu, ini kronologisnya seperti apa ini? Hari Selasa tanggal 27 anak saya pergi ikut interview Bank BCA dengan kawan-kawannya yang jumpa PKL di sekolahnya magang. Udah itu hari Selasa sore dia sudah pulang ke rumah. Waktu itu saya kerja membantu dokter yang baru habis bersalin kan. Jadi hari Rabunya saya nggak pergi kerja karena macam ada sesuatu saya tengok kan. Kenapa dia waktu saya telepon gurunya itu, kenapa gurunya pun macam nggak mau bekerja sama, macam ada sesuatu lah. Jadi hari Rabunya saya tanya dengan dia, macam mana ujiannya? Dia bilang ujiannya tunggu hasil lagi baru dipanggil lagi. Malam Rabu, malam Kamis dia kasih tahu dengan saya, Mak, ujiannya sukses, panggil lagi besok pagi. Oke lah, saya bilang. Tapi saya kasih tahu dengan dia berhati-hati karena sekarang banyak penipuan-penipuan. Pas kebetulan saya baru tengok berita di Jakarta yang pergi interview Shopee tiba-tiba dibawa ke Kamboja. Jadi saya memang udah rasa nggak enak hati. Saya kasih tahu banyak-banyak lah dengan dia. Enggak, Ma, aman katanya. Ini kan dengan kawan. Kawan yang mana? Mana nomor handphonenya? Mana ininya? Nggak apa-apa. Ini kawan ini yang jumpa denganku waktu magang semua katanya. Udah itu hari Kamis pagi. Berangkat dia. Saya dengar pintu lemari dibuka, tapi waktu itu saya capek kali, terlalu pagi kali pun jam 4 macam itu atau setengah 5. Saya tidur balik, waktu bangun dalam jam setengah 6 saya tengok SMS di handphone, Mak, kunci tinggalkan di jendela katanya. Pergi dulu ya katanya. Udah itu siangnya saya telepon dia, nggak ngangkat. Katanya nggak usah nelpon Mak katanya. Ini aja SMS aja. Macam mana, jam berapa pulang? Saya tanya dia. Hati udah nggak enak aja itu memang. SMS aja katanya. Udah itu sorenya jam setengah 6, kenapa belum pulang juga? Saya pikir, saya tanya adek. Ya. Tadi Alia ada telepon, ada ini.
Saya tanya banyak lah dengan adik. Adik bilang dia nggak ngangkat handphone, suruh SMS saja katanya. Terus sorenya menjelang maghrib saya telepon dia. Ada 1 jam lebih saya telepon dia tak ngangkat-ngangkat juga. Setelah habis maghrib macam itu saya telepon dia tunjuk gambar airport Bangkok. Sudah di Bangkok. Saya sama sebentar waktu itu terkejut, saya menjerit. Tetangga pun semua berdatangan waktu itu karena saya menjerit. Kenapa sampai di Bangkok ini, ada di mana? Saya tanya dengan dia gitu. Pamitnya kan ke Medan ya Bu Laniari ya? Iya. Apa komunikasi Dan terakhir itu saat bilang di Bangkok? Apa yang dikatakan? Waktu di Bangkok, dari Bangkok masih bisa komunikasi waktu dia di Bangkok. Di airport itu saya suruh dia lari juga, kan banyak polisi di airport, saya bilang. Enggak, Apa kata katanya anak kayak gitu. Ibu, Bu? Apa isi komunikasinya? Isi komunikasinya dengan kawan-kawan, tapi berubah-ubah. Kadang dengan kawan-kawan, kadang sendiri. Waktu dia di hotel Bangkok itu, ada suara perempuan juga di dalam hotel itu, bukan dia sendiri. Ada suara jadi Ibu macam rame-rame perempuan. Oke. Handphone Setelah itu sempat ada komunikasi lagi? Ada komunikasi tapi terputus-putus, macam dia takut cakap gitu, macam sebentar dia berubah lagi gitu. Baik, Ibu, saat kemudian dikabarkan bahwa anak Ibu sudah meninggal dunia, itu bagaimana ceritanya? Siapa yang mengabarkan? Siapa yang mengabarkan? Yang mengabarkan itu ada warga negara England yang saya kenal waktu di Malaysia. Waktu saya kerja di Malaysia, tempat tinggal dia dekat dengan kerja saya. Jadi saya kenal dia di situ. Lama lah saya kenal dia, ada 4 tahun saya kenal dia. Dia yang mengabarkan? Dia yang mengabarkan. Apa yang dikatakan waktu itu, Bu? Dia, sebelum dia meninggal ada dia telepon saya, ada dia SMS saya juga. Dia keluar rumah katanya tanpa sepengetahuan dia. Pergi kemana? Saya bilang. Katanya nggak tahu. Dengan siapa? Nggak tahu. Apakah dia ada kenal orang-orang lain dekat situ? Nggak tahu katanya. Ibu, saat anak Ibu dikatakan meninggal dunia, mungkin ini boleh diceritakan sedikit. Apakah memang dalam kondisi yang utuh? Apa ada luka-luka di situ dalam tubuh anak Ibu? Yang dia kirim foto dengan saya cuma ditutupi kain biru itu, kain biru. Dia banyak mengirim foto waktu anak saya dirawat di rumah sakit itu 4 hari. Dia mengirim foto-foto dengan adik saya. Kondisinya gimana saat itu? Anak saya. Kondisi anak Ibu di rumah sakit itu seperti apa, Bu? Rumah sakit itu? Ya, kondisinya seperti apa di rumah sakit? Kondisinya macam-macam lah, foto yang dia kirim ada banyak, tapi dia kirim kepada adik saya. Ada luka-luka, Bu? Dari gambar foto itu ada luka-luka? Tak ada ditunjukkan luka, macam perutnya itu nggak ada ditunjukkan. Cuma ada pasang selang sana sini, pasang peralatan rumah sakit. Saya pun nggak berani tengok video dia. Oke. Ibu, keinginannya mungkin ya. Apa yang sudah Ibu Laniari lakukan, Bu, terkait hal ini, Bu? Saya sudah banyak lakukan dari mulai hari pertama berangkat dari dia, hari pertama keberangkatan dia. Saya banyak usahakan macam mana dia supaya pulang ke Medan ini, tapi selalu gagal karena setiap saya bergerak
macam ada ya dari melalui handphone dia itu selalu macam mengancam. Baik. Apa ancamannya, Bu? Ancamannya, ngapain pergi lapor sana sini katanya. Nanti kau yang kulaporkan dengan Pak Yuda. Pak Yuda itu waktu awal keberangkatan dia saya sudah lapor dengan Pak Yuda, Direktur Kementerian Luar Negeri. Oke. Harapan Ibu terakhir, Bu, ingin seperti apa? Dikembalikan jasad anak Ibu atau seperti apa? Saya mau meminta tolong dengan pihak pemerintah atau pihak mana-mana, karena saya tidak berkemampuan untuk membayar pemulangan jenazah anak saya. Saya berharap pihak pemerintah atau pihak lain yang berkenan membantu pemulangan jenazah anak saya secepatnya. Baik. Semoga harapannya dapat tercapai. Terima kasih banyak Ibu Laniari Hasibuan sudah berbagi informasi. Semoga Anda diberikan ketabahan dan prosesnya dapat berjalan dengan lancar nantinya, Bu. Assalamualaikum. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Tim Satgas Garuda Merah Putih 2 menyalurkan 17,8 ton bantuan kemanusiaan di langit Gaza, tepat di hari kemerdekaan Republik Indonesia. Ada 2 pesawat Hercules C-130 milik TNI Angkatan Udara ini lepas landas dari pangkalan udara King Abdullah II Yordania pada pukul 10.37 waktu setempat. Sekira 2 jam penerbangan, pesawat berhasil mendrop atau menjatuhkan 17,8 ton bantuan melalui metode airdrop di wilayah Gaza. Komandan Satgas Garuda Merah Putih 2, Kolonel Penerbangan Puguh Yulianto menyebut operasi ini akan dilanjutkan sampai 18 Agustus kemarin ya. Serta telah mengajukan penambahan pada 19 hingga 20 Agustus 2025. Banyak 17,8 juta ton ya? Ya. 8 ton ya? Ya. TV One juga menjadi saksi secara langsung proses bantuan yang diberikan oleh Satgas Satgas Garuda Merah Putih ya. Dan Fahrial Nugraha, reporter kami saat ini tengah berada di ikut bersama dengan rombongan yang juga sudah melakukan misinya begitu. Iyal, selamat pagi waktu tanah air. Gimana kondisi Anda di sana? Apa kabar Anda? Selamat pagi Riki dan Rati. Kabar kami di sini sejauh ini cukup baik dan masih semangat. Semoga sampai akhirnya semua misi yang dicanangkan juga dapat tercapai. Dapat kami informasikan langsung dari Aman Yordania bahwa melanjutkan kesuksesan pada penerbangan perdana di hari kemarin, tim Satgas Garuda Merah Putih 2 juga kembali berhasil menerjunkan paket bantuan kemanusiaan melalui langit Gaza dengan metode airdrop pada hari kedua. Dan tim Satgas Garuda Merah Putih setidaknya sudah menyalurkan sebanyak 28,1 ton sejak berjalannya operasi di hari pertama pada 17 Agustus kemarin. Dan dapat kami informasikan pula, Komandan Satgas Garuda Merah Putih, Kolonel Penerbang Puguh Yulianto menyebut bahwa operasi ini akan diperpanjang guna mencapai target pendistribusian hingga 80 ton. Dan dapat kami kabarkan pula operasi kemanusiaan ini dapat berlangsung karena adanya kolaborasi antara dengan pemerintah dari Yordania, di mana Indonesia diberi berkesempatan untuk ikut dalam operasi kemanusiaan ini. Dan dapat kami jelaskan pula bahwa tim Satgas Garuda Merah Putih 2 memulai misi dari tanggal 13 Agustus lalu, bertolak dari Lanut Halim Perdana Kusuma dengan dilepas langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto dengan menggunakan 2 pesawat C-130 Super
Hercules milik TNI Angkatan Udara dengan total 66 personil terdiri atas unsur TNI, kementerian, lembaga hingga media. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, kami kembalikan ke Anda di studio. Iya, kami masih akan mewawancarai Anda di segmen berikutnya ya. Iya, penasaran dengan metode airdrop ini begitu ya. Tapi usai jeda lah. Kami akan kembali saat lagi bergabung dengan Anda lagi dari Amman, Yordania. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita masih bersama dengan Fahrial Nugraha, reporter TV One yang ikut serta dalam penyaluran bantuan di Satgas Garuda Merah Putih Merah Putih terhadap masyarakat Gaza Palestina yang saat ini berada di Amman, Yordania. Iya, pertanyaan saya tadi mungkin bisa dijawab, Iyal. Metode dalam melakukan airdrop bantuan ini untuk masyarakat Gaza yang juga memang kita tentu mendapat izin dan bantuan juga dari pemerintah Yordania. Silakan ya, Fahrial. Seperti yang kami jelaskan sebelumnya, bahwa operasi kemanusiaan ini dapat berlangsung karena adanya kolaborasi antara dengan pemerintah Yordania, di mana Indonesia berkesempatan diundang dalam misi kemanusiaan ini. Artinya, kalau kami berkaca dari berjalannya misi di hari pertama, di mana dalam hal ini Yordania sebagai leader pelaksanaan operasi ini gitu, menjadi acuan bagi Indonesia untuk selanjutnya melakukan operasi pada saat airdrop dilakukan. Mungkin itu, kami kembali ke studio. Ya, kalau untuk jenis-jenis bantuan, Iyal, kan ini kan dibawa dari Indonesia ya bantuan ini ya, Iyal ya? Jadi dapat kami terangkan juga bahwa misi kemanusiaan atau logistik bantuan kemanusiaan yang disiapkan itu, kalau dapat kami gambarkan seperti kotak besar. Di dalamnya terdapat 8 kotak bantuan dengan berat mencapai 155 kg. Lalu di bawah kotak terdapat beberapa materi seperti kardus atau kardus yang mungkin tahan dari benturan. Berikutnya juga ada plywood, lalu kardus besar tadi yang dalamnya terdapat 8 kotak bantuan, dan dari sisi luar dibungkus dengan wrapping plastik, sehingga ketika memang dijatuhkan dengan dibantu oleh payung penerjun payung, ketika mendarat di daratan pun tidak mengakibatkan hal yang seperti masyarakat pahami ketika memang itu, apakah itu menjadi sebuah kecelakaan atau mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin seperti itu. Baik, Fahrial, operasi ini akankah dilanjutkan karena melihat sudah ada pengajuan penambahan pada tanggal 19 sampai dengan 20 Agustus 2025? Ya. Dari informasi yang kami dapat dari Komandan Satgas Garuda Merah Putih 2 kemarin, Kolonel Penerbang Puguh Julianto menyebut juga bahwa operasi ini akan diperpanjang guna menyelesaikan misi pendistribusian hingga mencapai 80 ton. Artinya memang di hari pertama kita berjalan dengan sukses, di hari kedua operasi juga kemarin kita berjalan dengan sukses, di hari ini pun demikian. Target penyelesaian bantuan kemanusiaan dapat berlangsung dengan lancar, tanpa hambatan, hingga akhirnya kita dapat berestafet untuk menyelesaikan misi yang dicanangkan sebelumnya. Begitu, Rati? Baik, Iyal. Baik. Jaga mungkin keselamatan, jaga keamanan, kesehatan dan juga simpan juga energi Anda, karena ini adalah misi mulia, Iyal, bersama dengan pemerintah Indonesia. Basnas juga terlibat di sini, luar biasa. Kalau misalnya kita menyalurkan bantuan dari darat mungkin agak sulit. Dari laut, dari udara. Dari udara, ya. Terima kasih banyak Fahrial Nugraha atas informasinya. Jaga kesehatan selalu, selamat beraktivitas kembali. Baik. Nah, ini kalau misalnya kita menyalurkan bantuan, masyarakat Gaza itu ya sangat banget butuh bantuan. Baik itu bantuan air bersih maupun juga asupan, Ti. Karena apa? Yang namanya menahan-nahan makan itu tuh
Ya kita aja kalau nahan makan kan bisa sakit ya Ti ya. Karena memang waspadai pemirsa, jangan menahan lapar karena ada efeknya ya Vi ya. Ada efeknya. Nanti selengkapnya akan dibahas di Hidup Sehat saat setelah Apa Kabar Indonesia Pagi. Akhir kata saya Kaparati Kusuma. Arif Fadil pamit undur diri, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.